Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, baik, dan tidak kurang suatu apapun. Senang sekali kembali menyapa teman-teman semuanya di channel Guru Jagoan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar desain grafis. Memulai pembelajaran kita tentang desain grafis, yaitu kita mulai dari belajar CorelDRAW. Nah, pada kesempatan ini, video tutor kali ini kita akan belajar di bagian pertama, yaitu kita akan membahas menu file. Jadi teman-teman kalau pernah menggunakan CorelDRAW itu kan di bagian atas menu-menunya itu paling kiri, itu yang pertama adalah file. Nah, di dalam file itu terdapat submenu banyak sekali. Nah, insya Allah kita akan bahas di video pada kesempatan kali ini. Nah, pada tutorial CorelDRAW step by step hingga mahir ini, teman-teman nggak usah khawatir, kita akan membaginya di beberapa video. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya, ada level-levelnya, silahkan teman-teman ikuti. Dan jika teman-teman ada yang kurang jelas dari penjelasan kami, silahkan tulis pertanyaan, itu dengan cara menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 subbab dari menu file, yaitu mulai dari new, kemudian new from template, open recent, close, dan close. Nah, apa fungsi dari masing-masing menu tersebut? Yang pertama adalah submenu new. Ini berfungsi untuk membuat dokumen baru dari awal, yaitu dokumen kosong, belum ada apa-apanya, benar-benar kosong. Kemudian berbeda dengan new from template. Kalau new from template ini untuk membuat dokumen baru menggunakan template atau desain yang sudah ada. Jadi perbedaannya adalah kalau new itu kita membuat desain atau membuat dokumen itu benar-benar kosong. Jadi semuanya kita membuat dari awal. Tetapi kalau new from template ini kita tinggal menggunakan desain yang sudah ada sebelumnya. Katakanlah kita seperti mengedit lah ya, tinggal edit saja kemudian kita simpan kembali. Yang berikutnya adalah open. Nah, open ini sudah tidak asing lagi, ya ini berfungsi untuk membuka file Corel yang sudah ada. Kemudian open recent ini berfungsi untuk membuka kembali file-file yang pernah dibuka sebelumnya. Jadi perbedaannya kalau open ini untuk membuka file, open recent ini sebenarnya menampilkan daftar file-file apa saja yang pernah kita buka dengan aplikasi Corel itu. Jadi kayak semacam history lah, kalau di browser itu ada historinya. Nah, ini open recent ini adalah mencatat file apa saja yang pernah dibuka dengan Corel itu. Kemudian close, submenu close ini berfungsi untuk menutup dokumen yang sedang aktif atau satu saja. Jadi kalau misalkan teman-teman membuka file Corel dalam sekali waktu itu misalkan ada 5 gitu. Nah, fungsi daripada submenu close ini adalah menutup aplikasi atau menutup dokumen atau jendela desain pada Corel tersebut yang terlihat itu saja. Jadi misalkan dari kelima itu teman-teman membuka atau sedang mengerjakan dokumen nomor 3 gitu. Nah, ketika tombol atau submenu close ini dipilih, ditekan, maka yang tertutup itu hanya dokumen nomor 3 saja. Nomor 1, 2, 4, dan 5 akan tetap terbuka di Corel tersebut. Berbeda dengan close all. Kalau close all ini menutup seluruh dokumen secara keseluruhan. Jadi kalau teman-teman tadi sebagai contoh membuka atau mengaktifkan 5 file sekaligus secara bersamaan di aplikasi Corel, maka ketika submenu close all ini dipilih, itu 5-5-nya ini akan tertutup secara bersamaan. Nah, itu masing-masing penjelasan dari submenu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan praktek. Jadi teman-teman silahkan disiapkan aplikasi Corel. Nah, ini adalah tampilan Corel. Jadi kita menggunakan Corel 7. Jadi boleh teman-teman menggunakan dengan versi yang sama atau versi sebelumnya juga boleh. Intinya sama ya, kita belajar dari submenu yang ada ini. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Kalau misalkan teman-teman menggunakan versi yang sebelumnya, itu nanti akan ada fitur yang di Corel
7 ada, kemudian di Corel sebelumnya tidak ada. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah submenu new. File, kemudian new. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sebelah kanan ini ada shortcut atau jalan pintas untuk memilih new. Dengan cara apa? Menekan tombol Ctrl CTRL di paling pojok kiri bawah, kemudian plus N secara bersamaan. Jadi Ctrl plus N ini adalah untuk mengaktifkan submenu new. Kita coba file new. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuat file baru. Jadi ada yang langsung muncul dokumennya, ada yang muncul pop up seperti ini. Nah, ini teman-teman boleh diabaikan saja karena nanti kita akan menyeting di dokumen tersebut, atau teman-teman boleh menyetingnya di sini. Misalkan di sini adalah nama dokumennya. Misalkan di sini adalah belajar desain pertama misalkan. Nah, kemudian di sini adalah satuan ukurannya milimeter. Jadi teman-teman boleh bereksplorasi ya, mengeksplor. Di sini adalah untuk ukurannya. Jadi misalnya kita mau menggunakan ukuran dokumennya itu A4, ukuran kertas lah katakanlah A3 dan seterusnya, ini akan berubah otomatis. Jadi ini boleh teman-teman setting saat membuat dokumen seperti ini. Kemudian boleh juga teman-teman mengaturnya ketika dokumen telah terbentuk atau terbuat. Kemudian ketika teman-teman tidak menghendaki ini terbuka, pop up ini muncul gitu ya saat membuat dokumen baru, maka teman-teman tinggal mencentang bagian bawah ini, do not show this dialog again. Jadi maksudnya ya nggak usah ditampilkan lagi lah dialog ini gitu. Kemudian ini saya suka ditampilkan, jadi biarkan tidak saya centang. Kemudian kalau sudah, teman-teman klik OK. Nah, ini adalah fungsi daripada submenu new. Kemudian berikutnya adalah new from template. New from template seperti yang kita jelaskan di awal, bahwasanya kita membuat dokumen baru dengan menggunakan file desain yang sudah ada atau template yang sudah ada. Seperti ini. Di sini adalah template yang disediakan oleh Corel. Jadi teman-teman perlu ketahui ya, setiap kita menginstal Corel itu sebenarnya kita diberikan template-template dari Corel bawaan. Ya. Jadi ada bermacam-macam, ada brosur, kemudian ada kartu nama di sini, bahkan ada cover ya kan. Jadi silahkan teman-teman pilih sendiri ya. Intinya new from template itu adalah kita membuat desain menggunakan template yang sudah ada. Misalkan kita menggunakan ini deh, kartu nama gitu ya. Kita pilih yang ini. Kita tinggal pilih, kemudian open. Kita tunggu. Nah, ini adalah template yang sudah ada. Kita tinggal mengedit di sini. Tinggal cara mengklik 2 kali pada teks ini, kemudian kita rubah belajar desain. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah adalah guru jagoan channel. Gitu ya. Ini contoh. Jadi new from template itu memang mempercepat pekerjaan kita. Karena apa? Kita tidak perlu membuat dari awal. Ya, asalkan sudah ada templatenya, sudah ada desain sebelumnya, kita tinggal mengedit teksnya saja. Ini berfungsi ketika teman-teman misalkan bekerja di sekolahan yang setiap tahun itu kan ada pendaftaran ulang atau penerimaan pendaftaran siswa baru. Nah, itu teman-teman simpan aja file Corelnya itu dalam bentuk template. Kemudian nanti teman-teman tinggal panggil gitu. Jadi tinggal ganti teks atau gambarnya saja. Jadi lebih mudah. Kemudian berikutnya adalah open. Open ini berfungsi untuk membuka file yang sudah ada. Jadi misalkan contoh ya. Contoh di sini belajar desain pertama, ini akan saya simpan. Ya, misalkan di sini saya kasih kotak gitu ya, warnanya hijau, misalkan seperti ini. Nah, ini akan saya simpan. Nah, ke sini belajar desain pertama, kemudian saya simpan, tekan tombol save.
Open ini adalah membuka file yang sudah ada tadi. Nah, di sini. Di sini aja belajar desain pertama, kemudian ada macam-macam kita buka. Nah, ini cara membuka file Corel dengan submenu open. Ya, open itu untuk membuka file intinya. Kemudian open recent. Open recent seperti yang kita jelaskan tadi, ini seperti halnya history kalau teman-teman menggunakan browser. Jadi file apa saja sih yang pernah dibuka di aplikasi Corel ini, banyak sekali kan. Di sini yang terakhir kita buka ini belajar desain pertama, banner halaman, template banner page, template banner, kemudian cover DVD dan seterusnya, ya kan? Ini adalah history dari aplikasi Corel ini. Jadi teman-teman, ini berfungsi untuk apa sih gitu kan? Ini berfungsi ketika kita lupa meletakkan file di mana, kemudian nama filenya apa. Jadi misalnya teman-teman desain brosur gitu ya, teman-teman lupa saat menyimpan tuh namanya apa ya gitu kan, terus disimpan di mana gitu kan. Daripada teman-teman bingung nyari gitu dengan berbagai file di dalam komputer, maka teman-teman bisa menggunakan fasilitas Open Recent ini. Jadi Open Recent ini akan menampilkan file apa saja yang pernah dibuka dengan Corel ini. Jadi teman-teman enak, tinggal cari, oh ternyata file kemarin itu namanya belajar desain pertama misalkan. Atau misalkan di sini ada template banner page misalkan, kita coba klik. Nah, nanti kita akan ditampilkan contoh banner yang pernah kita buka di sini. Nah, ini adalah template banner page yang pernah saya buat atau saya buka dengan Corel ini. Jadi ketika ingin membukanya gampang, jadi nggak perlu saya cari di komputer. Kemudian berikutnya adalah close. Nah, submenu close itu adalah berfungsi untuk menutup dokumen yang sedang aktif. Jadi maksudnya gini, teman-teman di sini ada beberapa file misalkan. Contoh di sini saya buka ya. Saya buka di sini ada template banner misalkan. Tidak ada, not exist berarti tidak ada. Kemudian kita buka Awalusanah. Nah, Awalusanah. Di sini saya punya 3 file Corel yang sedang saya aktifkan atau saya buka. Maka fungsi daripada submenu close ini adalah kita menutup jendela. Jendela itu ini maksudnya jendela atau dokumen yang sedang aktif. Jadi kalau seperti ini teman-teman, itu yang aktif adalah template banner page. Kalau seperti ini yang aktif adalah Awalusanah. Kemudian seperti ini yang aktif adalah belajar desain pertama. Nah, fungsi submenu close ini adalah menutup dokumen yang sedang aktif saja. Jadi misalkan ini yang sedang aktif apa? Belajar desain pertama. Ketika ini saya pilih yang close, maka yang tertutup adalah yang aktif saja. Berbeda dengan close all. Kalau close all itu adalah menutup seluruh dokumen yang sedang aktif. Contoh, di sini masih ada 2 nih, Awalusanah dan template banner page. Nah, di sini ketika saya pilih close all, maka dua-duanya akan tertutup secara otomatis dan bersamaan. Kita coba. Tadang, dan semuanya tertutup. Jadi begitu teman-teman untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih.